Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis yang ke-30 tentang memusuhi wali Allah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala qala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qala dia berkata, Allah berkata, qala Man ada li waliyan Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi faqad adzantuhu bil harbi Innallaha ta'ala qala man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata. Nah, dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya perkataan Rasulullah SAW ini adalah berkaitan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah SAW mengatakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala akan tetapi bukan Al-Qur'an, bukan termasuk Al-Qur'an. Innallaha ta'ala qala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, Man ada li waliyan, siapa yang ada memusuhi, membenci, mengganggu, ada yu'adi mu'adatan, adawah, membenci atau memusuhi. Siapa yang memusuhi li, untukku, waliyan, seorang wali. Jadi maksudnya adalah siapa yang membenci waliku, siapa yang memusuhi waliku, siapa yang mengganggu waliku, wali Allah. Faqad, maka sungguh, adzantu dari kata adzana. Adzana artinya adalah mengumumkan, sama seperti azan. Azan itu adalah mengumumkan waktu sholat. Berasal dari kata adzana, mengumumkan, memberitahu. Adzantu artinya adalah saya memberitahu, memberitahunya. Bagi siapa yang memusuhi waliku tadi, maka sungguh aku memberitahunya bil harbi, dengan peperangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pembahasannya adalah siapakah wali Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sebagai orang biasa bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak merasa bersedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi, siapa saja orang yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang biasa seperti kita, kalau kita berusaha bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya dan juga kita bertakwa, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berpotensi besar untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila kita melakukan kesalahan, kita meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa mengurangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin orang seperti itu bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang mengaku sebagai wali akan tapi dia tidak mengerjakan
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang-kadang tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Hal yang seperti itu tidak mungkin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tolak ukur seseorang dijadikan wali Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi ciri atau tanda wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Siapa saja yang mengganggu orang yang beriman dan bertakwa yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada orang yang mengganggu tadi. Itu adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, menjaga dari musuh-musuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk beriman dan bertakwa agar kita mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.